Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Rita Rosita dengan NIM 201130186. Di sini saya sebagai moderator atau pemandu acara dan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang participle. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sebagai pemateri. Yang pertama yaitu Mita Permata Islam Yulianti, yang kedua Taqiyuddin Ibnu Junti, dan yang ketiga Endriawan Yusuf. Baiklah, sebelum para pemateri memaparkan materinya, mari kita buka presentasi kali ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi, tetapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit penjelasan atau pengertian dari participle. Baik, untuk pengertian participle itu sendiri adalah bentuk kata kerja yang dapat digunakan. Yang pertama sebagai kata sifat, yang kedua untuk membuat bentuk kata kerja, dan yang ketiga untuk membuat kalimat pasif. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan para pemateri yang akan menjelaskan tentang participle. Sebelumnya ada 3 agenda yang akan kami bahas pada presentasi kali ini atau pada pemaparan materi tentang participle. Yang pertama yaitu what is participle oleh Mita Permata Islam Yulianti, yang kedua present participle oleh Taqiyuddin Ibnu Junti, dan yang ketiga past participle oleh Endriawan Yusuf. Kepada para pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mita Permata Islam Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 201130198. Di sini Mita akan memaparkan materi tentang participle. Participle is a verb form that can be used in an adjective or a noun. Participle adalah bentuk kata kerja yang dapat digunakan sebagai kata sifat atau penanda. Example, misalnya seperti the building is high, artinya bangunan ini tinggi. Participle sendiri memiliki 2 jenis aktif, dari bentuk sekarang dan indah dari bentuk past participle. Bentuk sekarang dan masa lalu adalah 2 dari 5 bentuk yang terkandung dalam kata kerja tersebut. Kata kerja lain yaitu dasar dari masa kini yang sederhana dan masa lalu yang sederhana untuk mengilustrasikan dengan jelas perubahan pada bagan berikutnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bagan di atas yang berisi tentang dari kolom 1 base form verb pertama, kolom kedua present tense verb pertama, kolom ketiga past tense verb kedua, kolom keempat present participle verb plus ing, kolom terakhir yang berisi past participle dengan contoh beat, contoh dari base form beat dengan tambahan s di belakangnya, itu contoh dari present tense. Beat, contoh dari past tense. Beating, contoh dari present participle. Yang ketiga, beaten, contoh dari past participle. Contoh kedua dari base form blow, present tense blow dengan tambahan s di belakangnya. Blow, contoh dari past tense. Blowing, contoh dari present participle. Yang terakhir blown, contoh dari past participle. Kata kerja pada golongan present dan past berfungsi sebagai kata sifat. Present participle memiliki arti yang seperti example beating boy. Kata beating memberi informasi tambahan kepada kata benda boy, sedangkan past participle memiliki arti yang di, yang ter,
Seperti contoh beaten boy, kata beaten memberi informasi tambahan kepada kata benda boy. Mungkin cukup. B. Present participle. Present participle adalah kata kerja yang berakhiran dengan i, mengandung arti aktif dan menunjukkan waktu sekarang jika difungsikan sebagai verb pada continuous tense seperti opening, making, going, breaking, calling, dan lainnya. Participle ini sering digunakan untuk mengungkapkan sebuah aktivitas dalam bentuk aktif ataupun fungsi present participle adalah sebagai berikut. 1. Progressive continuous. 2. Gerund. 3. Participle. Untuk lebih jelasnya, fungsi present participle dirangkum dalam beberapa poin berikut. 1. Digunakan sebagai adjektif, tempatnya di depan kata benda yang mendapatkan kata keterangan sifat itu sebagai kata sifat biasa. 2. Digunakan sebagai adjektif, tepatnya di belakang kata benda yang disifatnya jika diiringi dengan kata-kata lain. 3. Bila terjadi dua peristiwa yang subjeknya sama dan terjadi pada waktu yang bersamaan, hal itu biasanya salah satu dari keduanya dinyatakan dengan present participle. 4. Bila ada suatu peristiwa yang segera diikuti oleh peristiwa lainnya, dalam hal ini dilakukan oleh subjek yang sama, maka peristiwa pertama sering diungkapkan dengan present participle. 5. Bila peristiwa yang keduanya adalah merupakan bagian peristiwa pertama atau merupakan hasil dari peristiwa yang pertama, maka kita dapat mengungkapkan yang kedua dengan present participle. Yang keenam, present participle juga dapat menggantikan klausa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrewan Yusuf dengan NIM 201130-184. Saya di sini akan menjelaskan materi ketiga tentang past participle. Past participle adalah merupakan kata kerja yang berakhir dengan akhiran ed verb 3 seperti love, missed, walked, and lain-lain, yang berfungsi adjektif. Berakhir dengan akhiran ed karena terjadi pada kata kerja yang beraturan regular verb. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan disebut dengan irregular verb. Tidak seperti itu, perubahannya harus dilihat pada kamus. Past participle sering digunakan untuk menggunakan sebuah aktivitas dalam bentuk pasif. Fungsi past participle sebagai berikut. Yang pertama ada perfect tense, yang kedua passive voice, yang ketiga participle. Untuk lebih jelasnya fungsi past dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, past participle dapat digunakan sebagai adjektif yang letaknya sebelum atau sesudah kata benda. Terus ada example di sini, the care book by Harry is new. Yang kedua, digunakan sebagai adjektif dalam kata sebutan yang memakai to be. Yang ketiga, past participle dapat digunakan sebagaimana adverb yang menerangkan terjadi. Yang keempat, past participle dapat digunakan sebagai kata kerja sebagai berikut. Ini yang biasa arti pasif: have, get, see, want, and sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya, dan semoga dapat bermanfaat dan teman-teman semua bisa memahaminya. Saya Rita Rosita, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.